Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswi SMK Muhammadiyah Kota Cirebon, kelas 12. Marilah pada kesempatan kali ini kita belajar ke materi selanjutnya, yaitu bab 4, Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari menurut peta konsep ini, yang pertama adalah demokrasi dalam Islam. Kemudian kita mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 159 beserta arti atau maknanya. Kemudian setelah itu kita mempelajari tajwidnya. Setelah itu kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Ali Imran. Setelah itu kita mempelajari hadis yang menjelaskan tentang demokrasi. Kemudian setelah itu kita ke selanjutnya, poin yang kedua adalah demokrasi dan syura, apa perbedaannya ataupun persamaannya. Kemudian yang ketiga, pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Dan yang terakhir adalah penerapan perilaku demokrasi. Dan terakhir adalah kita evaluasi materinya. Baik, kita langsung masuk ke poin pertama. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kratin. Demos artinya rakyat dan kratos atau kratin adalah artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam istilah demokrasi kita adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang tadi Bapak sampaikan. Lalu bagaimana demokrasi dalam Islam? Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap demokratis yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Mari kita sama-sama membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan, sekiranya kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah,
maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian kita pelajari hukum tajwid yang ada dalam ayat ini. Fabima, ini namanya mad tabi'i. Rahmatin min, dibaca rahmatim, ini idgham bi gunnah. Minallah itu lafaz Allah tafkhim karena sebelumnya fathah. Linta, nun sukun bertemu dengan ta, ini ikhfa. Walau kunta, nun sukun bertemu ta juga ikhfa, sama. Faddan, tanwin bertemu ghin, itu idhar. Setiap tanwin atau nun mati bertemu ghin, itu idhar. Ghali, itu mad tabi'i. Al-qalb, alif lam qamariyah. Lang faddu, nun sukun bertemu dengan fa, juga ikhfa, maka dibaca dengung. Lang faddu. Min haulik, nun sukun bertemu ha, itu idhar. Fa'fu anhum, nun sukun bertemu ha, idhar juga. Hum wasna, ini mim sukun itu ada 3 hukum: ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Ini mim sukun bertemu wa adalah idhar syafawi. Kalau idgham mimi itu kalau mim sukun bertemu mim. Kemudian kalau ikhfa syafawi, kalau apabila mim sukun bertemu ba. Selain mim sukun bertemu ba dan mim, adalah hukumnya idhar syafawi. Seperti bertemu wawu ini. Wastaghfir lahum. Nah, wa sama idhar syafawi. Sya ini matobi fil alif lam qamariyah. Di sini hum fi, ini juga idhar syafawi. Faida idhar matobi'i. Azamta, nah mim sukun bertemu ta, idhar syafawi. Fatawakkal Allah, lafaz Allah tafkhim. Innallaha, nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid namanya gunnah. Allah tafkhim. Yuhibbul, alif lam qamariyah. Mutawakkilin, mad arid lissukun. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita tadi mengetahui artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tafsir ayat ini, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ini terjadi ketika perang Uhud. Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada peperangan Uhud, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW pada waktu itu, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan di perang itu.
karena tidak taat kepada pemimpin. Tetapi beliau pada waktu itu tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu. Bahkan memaafkannya dan memohonkan untuk mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin atau kaum mukminin bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin kecuali Allah. Yang memenangkan peperangan, mengalahkan peperangan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah, karena keputusan itu merupakan keputusan mereka bersendiri bersama Nabi SAW. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 159 ini menyebutkan 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang musyawarah ini, pertama adalah bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah atau sesama teman-teman musyawarah atau musyawirin akan pergi menghindar. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikirannya hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnarnya atau hilangnya kekerasan hati, serta kedengkian dan dendam. Ketika bermusyawarah, jangan ada dendam dulu, jangan ada kedengkian, keras hati dulu. Hilangkan itu dulu. Dan yang ketiga, memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad. Ketika keputusan itu terjadi, misalkan keputusannya A, maka setelah itu kita mohon ampun barangkali keputusan ini salah, dan tetap kita berharap keputusan yang hadir dalam musyawarah adalah keputusan yang terbaik. Memohon ampun pada Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapainya. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tentang hadis musyawarah, Rasulullah mengatakan, yang artinya, saya tidak pernah melihat seorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibandingkan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang poin yang kedua, demokrasi dan syura. Demokrasi muncul baru-baru ini atau di zaman orang-orang Yunani, sedangkan dalam Islam lebih ke istilah syura atau musyawarah. Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Maka kita pelajari bersama-sama. Demokrasi tadi sudah diartikan, diambil dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Secara istilah, demokrasi bisa dilihat dari dua segi. Demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan yang menolak adanya kekuasaan yang terpusat pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang ada dalam kita ini ada DPR, MPR, DPD. Yang kedua, demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam bermasyarakat.
Sedangkan syura menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Muqayyis al-Lughah memiliki dua arti, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama yang memberikan definisi tentang syura, seperti Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibul Quran mendefinisikan tentang syura adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta musyawarah. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkamul Quran mendefinisikan syura adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Dan yang ketiga, menurut pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilali Nizami al-Hukum al-Islami adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Itu tentang syura. Persamaan antara demokrasi dan syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Itu berarti adanya penghargaan terhadap orang lain. Ya, demokratis itu. Ya. Sedangkan demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menanamkan nilai-nilai egaliter atau sederajat, yaitu penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengurusan atau mengurus pemerintahan. Sedangkan kalau kita lihat, demokrasi bermain pada wilayah politik dan syura bagian dari proses demokrasi. Nilai luhur yang diusung konsep demokrasi adalah nilai yang sejalan dengan visi Islam. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya antara syura dan demokrasi, syura itu bagian demokrasi, bagian terkecil dari demokrasi. Sedangkan demokrasi di dalamnya ada syura dan ada yang lain. Ada hal-hal yang di luar Islamnya juga. Ya. Syura itu bagian kecilnya, bagian besarnya adalah demokrasi. Kalau Bapak bisa membedakan antara syura dan demokrasi. Sedangkan yang ketiga, pembahasan ketiga, pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam. Ulama yang menolak demokrasi bukan bagian dari Islam ada beberapa ulama. Yang pertama Abul A'la Al-Maududi. Beliau mengatakan Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, produk pertentangan barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler, bersifat duniawi. Ya. Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Sehingga menurut Abu A'la Al-Maududi, demokrasi itu bukan dari Islam. Karena kalau modelnya sistem demokrasi, semua rakyat itu ikut berperan serta. Baik itu penjahat, rakyat yang suka nyuri, rakyat pemabuk, rakyat yang berkarakter Islami, itu dicampur baurkan, sehingga kalau banyak pelaku maksiat di daerah tersebut, justru yang terjadi adalah kemaksiatan yang lebih dominan. Tetapi syura itu teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Seandainya pelaku maksiat itu lebih banyak, ya, kalau kita mengikuti hukum Islam, maka
yang sedikit itu akan bisa menguasai dari yang banyak. Tetapi sistem demokrasi tidak. Yang kedua, menurut Muhammad Iqbal, demokrasi modern telah kehilangan sisi spiritualnya. Maksudnya, demokrasi yang ada ini tidak melihat sisi-sisi keagamaan, sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen yang merupakan pilar demokrasi bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan agama. Tadi DPR, MPR itu yang menentukan hukum, undang-undang. Sehingga kalau DPR, MPR-nya orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak mengenal Islam, maka penetapan hukumnya juga bukan hukum sesuai dengan hukum Islam. Ya, undang-undang yang jauh dari undang-undang Islam. Islam tidak dapat menerima demokrasi Barat yang telah kehilangan moral dan spiritual. Muhammad Iqbal menawarkan model demokrasi, tauhid sebagai landasan asasi, kepatuhan pada hukum, toleransi sesama warga, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit, dan yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Tetap kembalinya kepada Al-Quran dan hadis melalui ijtihad. Kemudian Muhammad Imarah tidak setuju tentang demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Dalam syura, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Ya, yang membuat hukum itu kan Allah. Sedangkan dalam demokrasi, legislatiflah yang membuat hukum. Jadi bertentangan dengan hukum Islam. Pemegang kekuasaan hukum tertinggi itu adalah Allah. Jadi Allah sebagai asyari atau legislator dan manusia sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara menurut Islam yang memiliki otoritas itu adalah Allah. Ya, yang menentukan hukum, yang bikin hukum adalah Allah, bukan manusia. Sehingga kalau demokrasi ada legislatif, ada eksekutif, itu bertentangan dengan Islam. Allah berfirman, Quran Surat Al-A'raf ayat 54, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Inilah yang membedakan syariat Islam dan demokrasi menurut Muhammad Imarah. Namun, hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum tersebut sejalan dengan Islam. Kemudian, ulama yang menerima demokrasi bagian dari Islam. Yang pertama adalah Yusuf Al-Qaradawi. Menurutnya, demokrasi sejalan dengan Islam dilihat dari beberapa aspek atau hal. Yang pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang. Siapa yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka memilih yang mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seorang menjadi imam yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Nah, ini melihat dari konsep solat. Solat yang menjadikan imam adalah sesuai dengan keinginan makmum. Ketika tidak disukai makmum, maka tidak berhak menjadi imam. Sama dengan hal pemimpin negara. Ya, yang berhak memimpin negara adalah rakyat. Jadi rakyatlah yang berhak memilih pemimpin. Yang kedua, usaha rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran sejalan dengan Islam. Ya. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian sanksi. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ini menurut Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian
menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi memiliki sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam katanya, yaitu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun, demokrasi memiliki sisi buruk, seperti penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Berarti menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi bisa baik dan bisa buruk. Ya. Yang buruk kalau ada penggunaan hak legislatif, membuat undang-undang tadi. Maka dia menawarkan adanya islamisasi demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang Islam itu seperti apa? Yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. Berarti orang-orang yang komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam bermusyawarah dan tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak. Yang banyak itu bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan melihat mayoritas. Dan yang terakhir, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Di Indonesia seperti apa? Ya, bisa dilihat sendiri, bisa dilihat oleh kita tentang akhlak-akhlak yang ada di DPR MPR. Sebentar. Terakhir, kita akan membahas perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah dibahas. Yang pertama, ketika kita berdemokrasi, bersikap lembut atau lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah apabila pendapatnya salah. Yang kelima, menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas. Harus legowo ketika keputusan itu diberikan. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atau atas nama apapun. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Inilah yang perlu kita ketahui tentang demokrasi, ya, yang harus kita biasakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, maka ada evaluasi atau tugas ya. Nah, evaluasinya coba kerjakan nih di buku tulis. Yang pertama, sebutkan satu contoh saja sistem syura atau demokrasi Islam di zaman Rasulullah atau para sahabatnya. Pilih, kalau ada di zaman Rasulullah seperti apa, kalau ada di para sahabat seperti apa, satu saja. Jangan dua-duanya. Yang kedua, bagaimana menurut kalian? Apakah pemilu yang ada dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil daerah yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Islam? Ya, kalau ya, kemukakan alasan kalian, kalau tidak, kemukakan alasan kalian. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan evaluasi ini. Bapak akhiri, syukran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.